kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sudah siap di depan layar kaca Anda? Tentunya saya Kak Rose, ditemani Daniel hari ini akan menemani Anda di acara Rumpi. Kita ke pojokan dulu ya. Ada highlight apa ini menjelang tahun 2023 ya. Sudah ada beberapa juga yang sudah menikmati liburan gitu ya. Jadi banyak postingan artis itu pada liburan semua ya. Tapi ada beberapa highlight juga yang mau kita bahas di sini. Berita-berita hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa? Ini yang menjadi sorotan salah satunya adalah liburan yang menyenangkan gitu ya antara Gading, Giselle dan juga Gempi gitu ya. Mereka ini kalau buat aku sih bagus banget ya karena ingin menunjukkan bahwa ya orang tua itu tetap orang tua ya kan. Gitu orang tua tetap orang tua. Liburan bareng ke London, Gempi minta Gading dan Giselle rujuk tanda tanya gitu. Ya ini memang agak sebuah konsep yang agak membingungkan buat anak-anak ya. Maksudnya pasti anak-anak mengharapkan orang tuanya itu kan selalu bersama. Tetapi mereka berusaha gitu ya, berusaha untuk meluangkan waktu bersama sih. Keren. Mudah-mudahan kalau nanti masing-masing punya pasangan yang lain juga pasangan yang lainnya bisa mengerti gitu ya. Gitu ya, karena ya gitulah. Coba kita lihat komentar netizen seperti apa. Komentar netizen fokusnya adalah gini. Aduh netizen, pet go. Aduh netizen jadi baper deh katanya gitu ya. Ini netizen dia menganggap dirinya netizen. Yang berikutnya, impian anak yang broken home. Bisa liburan lengkap. Iya, ikut sedih jadinya aku berasa ya. Dekat tapi jauh. Maksudnya dekat tapi jauh. Dekat kan lagi deketan. Ini berikutnya. Walaupun pisah, Gempi tidak kekurangan kasih sayang dari mama dan papanya. Tapi aku tetap berharap mereka rujuk gitu. Yang berikut, plot twist momen terakhir sebelum salah satu dari mereka menikah. Terus senyumnya kembali. Ya gitulah kehidupannya. Lanjut berikutnya, ini juga yang lagi liburan di Jepang. Kemarin sempat ada kabar bahwa dia kecopetan ya. Liburan ini ada Farel dia caption gini, jadi ya gitu ya. Karena setelah dicopet tasnya, dompet, password, ATM-nya semua hilang. Wow, terus tapi yang menarik adalah sudah dia mengabarkan dia kecopetan, terus ada dia bikin konten tuh sama teman-temannya ya, ala-ala dia lagi minta-minta gitu di Jepang. Ada videonya, video dibikin reels ya kayak apa gitu. Dan ini komentar netizen yang menarik yang berikut. Tolong guys bantuannya, mohon bantuan, thank you, arigato, sheshe, Udah, kamu gembel. Astagfirullah. Astaga, komoi de yokocho. Ngapain sih gembel? Komoi de yokocho. Gimana? Woi, pengemis dari tadi ngikut mulu Jos. Komoi de yokocho. Coba komentar netizen kan di Jepang ya, kalau arigato aja, sese gitu. Sese itu kalau ke Shanghai, nah itu beda ya. Coba nih, mau kasihan tapi mau kasihan karena kecopetan, tapi masih keren, gak jadi deh kayak gitu. Akhir tahun dapat cobaan, mudah-mudahan 2023 Allah ganti yang lebih baik Kak Farel ya, amin. Yang berikutnya, biasanya nyuri juga turis atau orang asing, orang Jepang megang prinsip hidup. Ini ada lagi yang komentar, ada lagi, beneran gak sih gitu yang gak percaya. Atau cuma konten, soalnya orang-orang kita suka bikin prank gak jelas jadi susah bedain asli atau konten. Inilah ya memang ya, kalau yang suka bikin settingan, gimmick, prank-prankan itu membuat ada rasa ketidakpercayaan publik. Publik jadi insecure setiap kali ada berita tentang selebriti. Ada lagi? Ada, oke baik. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Indy Barens yang bercerita tentang sahabat kita, yaitu Indra Bekti. Dan sekali lagi mohon doanya buat semuanya. Mudah-mudahan Indra Bekti bisa segera pulih, bisa segera berkumpul bersama keluarga dan menyambut tahun baru 2023 semakin sehat. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Indy Barens, presenter dan penyiar kelahiran 1972 ini pernah membawakan program Ciriwis selama hampir 10 tahun sejak 2003 bersama Indra Bekti. Perempuan yang menikah dengan Benyamin Sarmanela sejak 2001 dan dikaruniai 2 putra ini kemarin menjenguk Indra Bekti yang dilarikan ke rumah sakit karena kedapatan pingsan di kamar mandi di sela siaran radio pagi. Indra Bekti yang kemarin berulang tahun ke-45 ini didiagnosa mengalami pendarahan otak dan menjalani 2 kali operasi untuk menutup pembuluh darah dan menghilangkan pendarahan. Operasinya berjalan lancar dan Indra sudah berada di ruang ICU. Seperti apa kondisi terkini Indra Bekti? Dan benarkah Indy Barens setiap pagi rutin minum jus buatan asistennya demi menjaga kesehatan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No
Secret. Sudah bersama dengan Indi Barens. Indi ini salah satu sahabat Bekti yang kemarin juga sempat langsung menjenguk ke rumah sakit ya. Nemenin Bekti gitu ya. Ada artikelnya juga kamu menguatkan diri gitu ya untuk menerima wawancara teman-teman media yang ingin mengabarkan juga kondisi Indra Bekti gitu ya kepada masyarakat luas, kepada penggemarnya, kepada followernya gitu. Tendi, aku sempat lihat postingan kamu itu sesudah Bekti dibawa ke rumah sakit gitu. Kamu masih mengucapkan selamat ulang tahun di situ gitu. Itu pada saat kamu posting, itu kamu sebenarnya sudah tahu belum sih kalau Bekti udah tahu. Udah tahu. Kamu Udah tahu dan kan? itu berat banget waktu denger info itu gitu pagi-pagi. Saya nggak percaya ya. Iya, masa sih gitu. Soalnya masih banyak pekerjaan yang kita lakuin di beberapa hari terakhir sebelum ulang tahun Bekti di hari Rabu kemarin gitu loh. Terus masih sindir-sindir sama ulang tahun ya. Aku lagi nunggu kado Natal. Selalu kan kita tuh dunia kita tuh penuh dengan sindir dan gimmick gitu ya. Terus kok nggak dijawab gitu loh, kok nggak dijawab sama Bekti. Itu hari ulang tahun Di kemarin gitu. Jadi kita punya grup gitu, di grup itu ada para manajer, aku sama Bekti. Kenapa bikin grup bersama dengan manajer? Supaya schedule Bekti dan manajer itu sinkron di grup, tahu kan ya. Jadi ya sama ulang tahun Bekti, manajerku info demikian. Terus aku bilang, ya selamat ulang tahun ya, ditunggu nih kado Natalnya belum nyampe-nyampe. Seperti biasa dengan nada seperti itu. Gak ada jawaban, tahu-tahu Roy, manajer menyampaikan di situ Bekti pingsan Tendi, lagi dibawa ke rumah sakit. Pas baca, prank. Bekti itu kan suka begitu, gitu. Bu. Bekti itu suka apa-apa, pura-pura pingsan, pura-pura apa gitu. Jadi aku kayaknya udah terbiasa selama aku bertemanan sama Bekti kan dari tahun 2003 sampai sekarang. Berapa tahun ya, Bu? 20. Lebih lah ya, pokoknya tahun. segitu lah. Jadi aku pikir, ini bercanda banget nih kayak gini-gini gitu. Ternyata nggak lama kemudian salah satu timnya Bekti nelfon aku berkali-kali. Aku nggak angkat karena aku juga ada kegiatan di rumah. Terus kok udah sampai video call-nya ada apa ya? Kok tahu-tahu ada video call. Pas aku angkat, background di belakang itu Bekti udah terbaring di ICU. Bukan ICU, di UGD. Di IGD Abdi Waluyo. Jadi aku kaget, ini apaan ya gitu. Aku langsung, ini apa sih, ini apa gitu. Terus aku video call lagi, aku make sure lagi, apa sih ini apa, aku bilang gitu. Terus Po Ati waktu itu, bukan Po Ati ini ya, tapi timnya Bekti, Ati bilang, iya kami lagi ada di IGD karena tadi Bekti lagi siaran pingsan. Bukan jatuh di kamar mandi ya gitu, meluruskan bahwa kan simpang siur yang terjadi di luar sana tuh Bekti jatuh. Makanya dia iya gitu, jadi pada saat pagi-pagi lagi siaran, aku langsung cerita aja kali ya. Pagi-pagi lagi siaran, terus ada perayaan di ruang siaran, kasih surprise, kue apa segala macem gitu. Terus udah selesai perayaan, terus Bekti bilang aku pengen pup deh gitu, pengen pup. Tapi kok aku kepalanya pusing ya gitu. Tapi itu memang Bekti banget, pup dan pusing itu memang Bekti sering begitu gitu loh. Maksudnya pup ya udah sering hari-hari, tapi pusing akhir-akhir lagi sering pusing. Pas dia ke kamar mandi, kok nggak balik-balik gitu. Nah terus salah satu tim, Mas Bekti gitu. Biasanya kan Bekti kalau dipanggil langsung nyaut gitu kan. Ini enggak, cuma kedengaran kayak ada suara dengkuran di kamar mandi. Nggak Bekti banget tidur di kamar mandi, itu nggak Bekti. Bekti itu biar lagi tidur aku cuma gini, hey bangun. Ini enggak. Sampai akhirnya terpaksa dibongkar kamar mandi dengan kunci cadangan di security di gedung tersebut. Dibuka pintunya, Bekti terduduk. Bukan terduduk ya, memang lagi duduk di toilet. Ya lagi pup gitu, keadaan posisi lagi pup terus tidur. Jadi bukan jatuh tersungkur, nggak dia gitu. Dan udah nggak bisa dibangunkan, hanya kayak orang tidur aja, berarti kan tuh pingsan ya. Ya beruntung ada ambulans langsung dibawa ke IGD di Abdi Waluyo. Prosesnya sudah terlihat bahwa memang ada pendarahan ya, pecah pembuluh darah di otak sebelah kiri. Gitu. Jadi ya pada saat aku dapat kabar tersebut, terus aku menuju ke rumah sakit tuh kayak masa sih gitu. Belum bisa nangis tapi kayak mikir iya, gitu. Enggak Bekti enggak, lu enggak apa-apa gitu. Terus yang lebih ngenes adalah kok bertepatan di hari ulang tahunnya yang harusnya kemarin itu kita semua mau kumpul di jam 12 siang, mau surprise Bekti gitu loh. Ya balik lagi ya bahwa manusia punya rencana apapun kalau Tuhan sudah menentukan yang lain, kita nggak bisa apa-apa ya.
gitu. Kamu datang berarti terakhir kan melihat ya sesudah dioperasi 2 kali kan kamu juga sempat mengabarkan ya di story-nya. Ada 2 tindakan operasi Iya. selesai jam 7 malam. Betul. Jadi terakhir kamu lihat Bekti itu kondisinya seperti apa? Aku nungguin Bekti dari operasi, terus Dari selesai. siang itu berarti kan ya? Iya, dari pagi pokoknya pas nyampe aku sampai mohon-mohon minta tolong sama pihak rumah sakit izinkan saya masuk mau lihat Bekti. Kayak nggak percaya ya lihat dia di ruang ICU dengan berbagai macam alat dan sebagainya, terus nggak bisa lihat matanya dia, nggak bisa pegang. Cuma takut aja aku. Terus cuma punya doa, bilang dari jauh. Kamu nggak akan lebih parah dari ini, aku bilang. Tapi mungkin kalau harus dilewatin, yuk lewatin sama-sama. Aku bilang, dia masuk ruang operasi jam 1, aku nunggu di bawah sampai jam 3:30, terus Roy manajernya kasih tahu Bekti mau lewat karena mesti pindah ruangan lagi. So aku cuma lihat tempat tidurnya tuh didorong ya, tempat dia untuk operasi yang kedua. Terus sekarang mau dibawa kemana Roy? Mesti dicukur rambutnya karena ada proses kedua yang mesti dilakukan, yaitu maaf kalau aku mungkin salah dalam menyebutkan, tapi dia harus pasang selang untuk ada drainase supaya penyebaran darahnya atau cairan di otaknya bisa dikeringkan gitu. Aku nggak nyamperin karena aku cuma lihat dari jauh, cuma aduh Tuhan tolong sembuhkan sahabat saya. Terus udah aku nunggu sampai operasi kedua selesai jam 7. Terus menunggu dia keluar. Yang aku takutin itu cuma detik demi detik saat ruang operasi jeger buka. Takut sama apa yang mau disampaikan gitu, meskipun itu harus dihadapi. Sampai akhirnya waktu itu tiba, dokter buka pintu dari keluarganya Indra Bekti, jadi terus sebagian meminta aku untuk ketemu dokternya, terus dokter menyampaikan bahwa operasi sudah selesai, semua berjalan dengan lancar. Puji Tuhan, alhamdulillah ya, aku sampaikan semua berjalan lancar. Lalu apa sekarang dok? Ya sekarang pasien harus pindah ke ruang ICU dan masa pemulihan. Iya, masa pemulihan, dan diharapkan Bekti bisa kembali pulih. Memang diharapkan sih tadi Bekti bisa siuman di jam 3 pagi seharusnya. Tapi sampai sekarang belum. Aku berharap mungkin memang Bekti lagi capek kali ya. Ya biar dia istirahat dulu. Yang aku harapin sekarang tuh cuman kekuatan doa ya. Doa yang dan Bekti yang bisa melawan semuanya. Dan balik lagi, kita nggak punya kekuatan apa-apa selain doa dan berserah sama yang di atas. Ini salah satu yang menunjukkan bahwa Bekti itu adalah sosok public figure yang udah lama banget di dunia hiburan. Tapi kita kenal dia itu adalah orang yang nggak sombong banget, orang yang Sangat. baik, nggak pernah marah. Orang yang nggak pernah bilang enggak. Iya. Kadang hal yang nggak penting yang mau dia semua diiyain, sampai aku bilang enggak kali, lu udah capek semuanya diiyain. Enggak, karena dia senang. Satu hal yang bikin aku bingung ya ngeliat Bekti ya. Kadang kita kalau lagi drop sakit ya udah kita sakit, bukan manja untuk aduh aku sakit, nggak gitu ya. Kalau ke aku terkadang dia gitu, dan dia aku lagi pusing gitu, terus aku bilang ya udah berhenti kerja capek. Tapi aku pusing. Tapi pada saat udah di panggung dia Langsung bintangnya. Dia beda, langsung kayak gini. nggak ada apa-apa gitu. Aku bilang udah lo nggak usah ikut games. Aku bilang enggak, udah lo yang minggir. Terus dia pernah bilang bahwa kalau kerja sakit aku nggak kerasa. Itu yang aku bilang, wah ini orang emang ya mencintai pekerjaannya, terkadang dia lupa bahwa ada hal yang mesti dia pikirin gitu loh. Keluhan pusing sih menurut aku ya bukan cuman baru kemarin, emang ya orang capek pasti pusing ya gitu. Cuman kadang dia lupa bahwa kadang istirahat itu juga harus menjadi yang diutamakan gitu. Ini ada posting banyak sekali semua gitu ya, ada Panda, Ya. terus banyak sekali ya. Ini Ai Dewi Iya. gitu, Inul, semua banyak. Ya cuma pengen Bekti kalau memang sudah waktunya bangun. Kemarin waktu aku
terima berita juga ya dari Irfan. Itu juga kayak percaya gitu. Atau menolak untuk percaya. Ya itu yang aku Kalau serius gitu. yang aku rasa kemarin. Enggak, ini aku di prank ya gitu. Kayak karena kan dia kan Apa dia karena ulang tahun gitu ya? Selalu bercanda gitu. Terus istrinya juga Dila Selasa masih WhatsApp aku. Tadi kita ketemu jam 12 siang ya, tapi Bekti jangan sampai tahu. Oh, oke, aku bilang gitu. Udah. Tapi kok kita ketemunya di tempat yang nggak seharusnya, itu aja sih gitu. Jadi surprise-nya buat aku udah bukan gimmick, udah bukan ngeprank, ini udah ya udah yang harus kita lewatin gitu. Gimana Dila dan anak-anak? Pastinya shock ya, pastinya shock. Kemarin aku juga nggak terlalu banyak ngobrol sama Dila. Jadi pas aku nyampe ke rumah sakit, ketemu Dila di depan ruang ICU, dia lagi duduk gitu. Terus aku samperin, aku peluk karena nggak punya kata-kata lain selain pelukan, bahwa dia tahu bahwa aku ada buat mereka gitu. Dan bisa ngebayangin perasaan istri ya. Aku aja sahabat nggak kuat gitu, apalagi istri. Ya semoga Dila juga bisa kuat menghadapi ini dan siap untuk dengan segala hal yang harus dihadapi nanti. Iya, dan dia kan posting ya, fotonya, doanya, dan ada anak-anak gitu ya. Karena kan Dila tipikalnya beda dengan Bekti. Kalau Bekti kan serba sangat ini gitu ya, open gitu. Kalau Dila kan lebih banyak diam gitu. Yuk sehat yuk, kamu bisa sayang, aku kangen Iya. kamu. Please, lelaki manja dan lelaki yang selalu jadiin aku ratu, tetap membuat aku berpikir keras. Sayang, please. Tanpa membuat aku berpikir. Tanpa membuat aku berpikir. Iya. Ini sebagai sahabat yang udah lama banget kan. Punya proyekan bareng berarti kan sering banget ketemu ya. Ya, YouTube juga waktu kita ketemu di sini kita juga lagi berantem juga kan ya gitu, dari dua sisi dan lain sebagainya. Kayaknya kalau nggak tengkar tuh bukan kita, malah kalau kita lagi jalan berdua tuh ketemu orang-orang gini, jangan berdamai dong. Ini orang apa sih gitu. Kami terhibur kalau tadi sama Bukti tuh lagi Tom and Jerry gitu. Ya terus aku lihat dia di ICU tuh kayak gini, kayak enggak ini bukan lu gitu. Gue gak seneng yang kayak gini, gak suka gue gitu. Jadi ya kalaupun emang lagi waktunya sekarang harus beristirahat dulu. Tapi gitu. bangun. Tapi bangun, kalau memang sudah waktunya bangun, jangan keenakan. Karena kita semua di sini menunggu. Kita lihat ini ada beberapa video kebersamaannya Tendi dan Bekti yang kayak Tom and Jerry itu. Seirama. Rewel lo kalau ngantuk lo. Diam lo. Tidak naik juga tekan sama-sama si kok begitu wow, tidak naik juga. Ya, Bekti itu kan orang yang aktif banget gitu ya. Iya, Kayak iya. terakhir story-nya dia juga lagi ada apa sih, syuting apa gitu, ada dance. Ya dia lagi ada, aku kurang begitu detail tapi memang dia cerita bahwa dia lagi kerja bareng dengan beberapa artis yang lain lah gitu. Nah itu tuh juga udah lagi pusing, udah mulai drop. Aku bilang, lu nggak capek? Dia pusing gitu. Iya gitu. Terakhir tuh aku kerja sama Bekti itu tanggal berapa ya? Kita MC bareng itu tanggal 23 ya. Tanggal 23 kita event bareng, event besar gitu. Terus kalau udah lagi lagi break gitu ya, dia duduk terus nyenderin selalu gitu ke sini. Terus malah kadang kita kan selalu ada sentuhan fisik ya, entoyor lah apa gitu. Pas itu aku nggak suka nyenderin gini, aduh, dia gitu. Terus kan aku gini, apa sih Bukti? Sakit tahu kata dia gitu. Ya kan aku nggak tahu, berantem lagi gitu. Karena kalau dulu kan misalnya aku cuma toyor gitu terus dia aduh, tapi bohong gitu kan, nyebelin ya Bu gitu. Kadang suka kali ini beneran, terus aku pegang tangannya, maaf ya Bekti, aku minta maaf banget. Itu jangan diulang lagi ya kan nggak tahu ya, aku bilang gitu. Dia tetap dengan bercandanya Iya gitu iya ya. gitu, jadi kadang aku juga nggak bisa bedain orang serius atau bercanda. Terus aku sempat bete selalu ya. Pas ketemu tanggal 23 itu aku bilang gini, gimana sih gak ada kabar, katanya lo mau CT scan, mau MRI. Oh ada rencana itu. Dia udah pernah MRI, CT scan, mungkin cuma iseng ngecek-ngecek aja kali ya di satu rumah sakit. Jadi dia MRI sama CT scan-nya itu di hari sebelum kita ada event tanggal 23.
Aku bete kan, kok nggak dikasih tahu lo waktu mau MRI lu ribut sama gue berisik, sekarang nggak dikasih tahu. Terus kenapa sih diem aja kata dia gitu. Ya habis gue nggak dikasih tahu hasilnya apa, aku bilang gitu. Ya pikir dong kan gue lagi sakit. Jadi yang gonggong-gonggongan kayak gitu tuh selalu ada gitu. Jadi aku pikir ya karena gue nggak tahu kalau beneran pusing atau enggak. Ini sebeneran lah katanya. Oh ya udah santai. Udah terus kita nge-MC, terus dia bilang aduh tuh kepalanya sakit banget. Ya udah mau istirahat. Enggak. Tapi pas di panggung, Kayak nggak ada apa-apa. 100% sehat gitu. Terus ntar balik pulang, duduk dulu, tunggu dulu, jam pulang dulu. Dia tuh kan senang dengan kumpul-kumpul, senang dengan kalau lagi, ya kayak kita deh habis kerja, nggak jam pulang dulu, ngobrol gitu, dia senang gitu. Tapi kok hari itu kayak diulur-ulur gitu loh Bu. Di hari itu tuh di tanggal 23 itu kayak suruh, aku tuh kan paling malas suruh bikin dance-dance TikTok ya. Hari itu tuh maksa banget. Yang tintin tintin maksa sampai lama aku bilang ini Bukti udah dong gue capek nih, gue bilang gitu. Nggak tunggu. Tahu udah sampai udah selesai, udah hampir sejam lebih jalan keluar. Dan di foto dulu dong berdua. Hari itu tuh diada-adain buat mampir. Supaya panjang tuh supaya ketemu. panjang gitu. Terus pas kejadian kemarin aku baru mikir, kenapa ya hari itu dia beda gitu. Biasa kalau udah kumpul ngobrol bentar, aku jalan dulu ya, pengen buru-buru cabut karena dia mesti ke kerjaan lain. Tapi di hari itu Bu, dilama-lamain. Sampai aku selesai acara mungkin cuma jam 10:30 kali ya, aku baru jam 1. Gara-gara dilama-lamain sama dia gitu. Kalau inget di hari kejadian kemarin rasanya lu mau minta berapa jam ibu gue temenin deh Bukti gitu. Cuma 1 deh mintanya. Sekarang bangun lah Bukti kalau emang udah cukup istirahatnya. Itu Bu, minta doanya juga ya. Pasti. Kita doanya semua, kita sahabat-sahabatnya Iya. pasti mendoakan gitu ya. Dan agak susah buat kita untuk bersedih karena kita nggak pengen energi itu. Betul. Aku tuh udah berusaha buat sengaja make up gitu ya biar kalau Indi Barens kalau nanti air mata lo netes itu akan berbekas. Aku udah ngomong gitu tadi. Tapi ya nggak bisa, maksudnya air mata ini nggak bisa dibuat supaya terlihat sedih. Tapi aku memang sedih. Karena Gitu. Indra Bekti itu adalah orang yang kita nggak pernah lihat dia sedih. Iya. Aku nggak pernah lihat. Nggak tahu kalau Indra. Iya, ada namanya manusia pasti ada hal sedih. Tapi mungkin sedihnya aku mungkin lebih banyak dibanding Bukti karena dia lebih banyak lebih banyak lebih banyak bobot menghiburnya ke aku dibanding mikirin sedihnya dia iya. gitu. Dia tuh lebih mikir, misal aku lagi diem gitu, apa Nendi, itu pijetin kayak apa. Bahkan lagi musuhan pun kalau aku lagi sedih, itu bisa aku lupa dengan masalahnya aku, terus dia bisa cepet banget bikin aku tuh ini gitu. Ya, dia lebih banyak menghibur, energinya tuh selalu Iya, energinya selalu baik, positif dan menyenangkan. Positif dan menyenangkan. Gitu. Lagi kesel di rumah atau apa gitu, lihat dia tuh atau aku bentukan dia tuh aku langsung ketawa deh gini. Apa sih? Enggak, lo gak usah apa-apa lihat bentukan lo, kok gue udah pengen ketawa ya. Bekti, mudah-mudahan Ya, istirahatnya bisa memulihkan kesehatan Ya, kamu, ya, amin. membuat kamu lebih pulih, amin, lebih sehat lagi. Amin, amin, Begitu amin. bangun, Amin, kita Tuhan, bisa merayakan banyak hal, ulang tahun dan kita, walaupun kalau kamu nyanyi, kadang-kadang kita suka pura-pura pergi dari ruangan. Iya. Tapi nanti kalau kamu bangun kita mau dengerin sampai nyanyi habis. kapanpun dengan nada apapun silahkan Bukti panggungnya buat kamu. Dengan lagu kok Iya. gitu sih, sama lagu When I Aduh Fall ya, in Love. lagu yang gak ada duanya ya Bu, padahal tahun udah ganti. Itu terus lagunya. Nendi, terima kasih sudah hadir Terima berbagi cerita. Terima kasih banyak, mohon doanya juga buat semuanya. Terima kasih buat Bukti. Terima kasih. Thank you. Nah, abis ini mau ngobrol lagi bintang tamu kita ada Fajar Sad Boy, ya. Oh dia selalu set ya? Iya. Mungkin hari ini dia nggak terlalu set. Aku punya tisu, dia perlu nggak? Oh iya, boleh. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.